Halo, selamat sore. Selamat datang di Festival Kebinekaan yang ke-7. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Galih Jati. Saya adalah salah satu anggota dari anggota guide ya dari Wisata Kreatif Jakarta yang ada di kota Yogyakarta ini. Nah, sore kali ini dalam rangkaian Festival Kebinekaan yang ke-7 ya, saya akan ajak kawan-kawan untuk mendatangi sebuah candi yang berada di dalam Universitas Muslim di utara Yogyakarta ini ya. Universitas ini namanya UII atau Universitas Islam Indonesia. Oke, monggo kawan-kawan, saya tunggu bergabung dalam live streaming sore ini langsung saja. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung tulis di komen ya, di bagian tambahkan komentar. Nah, sore kali ini saya bersama dengan Bapak Tugendo. Ya. Bapak Tugendo ini salah satu staf keamanan ya Pak ya, staf keamanan yang ada di UII ini ya. Nah, Pak Tugendo ini juga bertugas untuk menjaga candi ini ya Pak ya. Nah, ini adalah sebuah wujud ya, sebuah wujud toleransi atau sebuah wujud kebinekaan yang ada di Indonesia ini. Oke, saya sapa dulu untuk kawan-kawan yang sudah bergabung ya. Ada Kak Yantar Barka, ini KS Dian ya. Sulit sekali saya bacanya ini ya. Terima kasih sudah bergabung ya di salah satu rangkaian Festival Kebinekaan yang mulai dari 17 Februari kemarin sampai besok 25 Februari. Oke, kita kembali ke agenda kita sore ini yaitu mengunjungi sebuah candi. Candinya ada di belakang saya kawan. Nah, ini kawan. Oke, bagaimana sejarahnya candi ini ada di dalam kampus Islam ya yang ada di utara Jogja ini. Ayo kita langsung telusur. Nih, saya balik dulu kameranya kawan. Nih. Nah kawan, kita sore ini bersama dengan Pak Tugendo ya. Kita akan menjelajahi sesuatu yang unik ini ya. Ini depan kita ini adalah candi. Dan ini kawan, gedung besar ini adalah gedung perpustakaan milik Universitas Islam Indonesia ya. Nah, nih Pak Tugendo ini yang dari dulu sudah ada di sini ya Pak ya. Sudah ada di sini ya, sudah bekerja di UI ini sebagai staf keamanan selama lebih dari 15 tahun ya Pak ya. Nah, Pak, gimana Pak? Ini ceritanya kenapa ada candi di dalam perpustakaan ini Pak? Waktu itu tahun 2009, Desember 2009 itu waktu UI akan mulai membangun perpustakaan pusat, maka pada hari Jumat setelah pada Jumatan itu dari para pekerja sudah mulai mengeruk tanahnya. Oh, menggali tanah ya? Menggali tanah ya, yang pakai begu itu tersebut ditemukanlah candi, ditemukanlah dinding ya seperti candi. Oh iya. Akhirnya dari pekerja lapor ke pimpinan UI. Setelah itu pimpinan UI langsung mendatangi lokasi dan ternyata memang benar ini adalah tanda-tanda adanya ditemukannya candi. Oh gitu. Jadi dulu waktu pembangunan kawan ya, pembangunan perpustakaan ini ya, gitu. Sewaktu digali untuk pondasi ya, untuk basement itu ditemukan ini kawan, candi Hindu ini ya. Dan itu katanya dulu bentuk perpustakaannya tidak seperti ini ya Pak ya? Ya benar, dulu maunya seperti gedung-gedung UI yang lainnya yaitu berbentuk kotak. Cuman karena itu ditemukan candi itu, akhirnya gedung perpustakaan ini dirubah menjadi setengah lingkaran yang seperti sekarang ini, seperti merangkul candi. Wah ini istimewa sekali ya. Dari pihak UII itu mereka merubah desain ya, yang dulunya itu mau berbentuk kotak ya, untuk gedung ini perpustakaannya mau berbentuk kotak berada di atas candi ini ya. Dan setelah ditemukannya candi ini, pihak UII, pihak dari universitas itu merubah desain total ini ya. Jadi desainnya ini memeluk ya. Kalau kita lihat ini berapa lantai ini Pak? 3 atau 4 ya? 5 lantai. Oh. Bangunan 5 lantai ini seperti memeluk candi ini ya. Jadi seperti melindungi candi ini ya. Nah itu unik sekali ya kawan ya. Sebuah universitas muslim ya yang
saat ini ya, ini melindungi sebuah candi yang bernafaskan Hindu. Ini salah satu wujud dari kebinekaan ya menurut saya Pak ya. Iya, benar. Oke Pak, kita masuk Pak. Kebetulan ini hujan ya kawan ya. Ini hujan, jadi kita tidak bisa ke sana ini karena nanti error HP-nya kalau saya ajak hujan-hujannya. Jadi kita ajak untuk melihat ini apa museumnya, museum. Nah, jadi dari pihak universitas itu mereka juga membuatkan sebuah museum khusus ya, museum khusus untuk candi ini ya. Nanti kawan-kawan akan lihat sendiri. Nah, museumnya berada di lantai bawah ini ya Pak ya. Iya, lantai basement. Basement ya. Nah, ini kita masuk ini ya. Ini ada museum lain juga ini. Ini museum khusus tentang pembangunan atau berdirinya Universitas Islam ini ya Pak ya. Iya. Yang dulu bernama Sekolah Tinggi Islam. Nah, dulu Sekolah Tinggi Islam, sekarang menjadi Universitas Islam Indonesia. Nah, kita lihat dulu ini Pak desainnya ya. Nah, ini desain dari Pak. Dari perpustakaan ini ya. Desainnya, ini desain yang baru dan melestarikan candi yang ketemu di sini ya Pak ya. Nah, jadi ini seperti dipotong ya, dipotong dan bangunan perpus ini menyesuaikan dengan kondisi atau lokasi candinya. Candinya seperti dipeluk di tengah ini kawan. Nih, indah sekali ya kawan ya. Nih. Oke, nah ini juga ada delman ini. Kalau di Jawa Tengah ini disebut delman ya, di Jawa Tengah Jawa Barat. Kalau di Jogja ini andong. Ini ada 4. Nah ini merupakan andong dari rektor pertama UII ya Pak ya. Rektor pertama yang memimpin UI dulu memakai andong ini untuk transportasi dari kediaman beliau di Kota Gede sampai ke area yang mana dulu Pak? Yang pertama itu kampusnya? Di sekitar Masjid Juanda. Masjid di Kota Baru ya, berjarak sekitar kira-kira itu 3 sampai 5 kilo ya Pak ya. Nah dari sini, dalam sini kita masih bisa melihat struktur candinya itu kawan ya. Ini memang dibuat khusus ya, dibuat khusus agar candinya itu terlihat dari dalam. Nah ini ada kata-kata dari Pak Karno ini. Nah saya mengharap mudah-mudahan sekolah ini dapat menghasilkan tenaga-tenaga yang dapat menempatkan Indonesia di antara bangsa-bangsa dan membawa Indonesia kepada kemegahan dan kejayaannya. Dari Bung Karno ini saat dulu berdirinya Sekolah Tinggi Islam ya, sebelum berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia. Nah, oke, selamat datang untuk kawan-kawan yang sudah bergabung. Ini ada kawan kita ini Kak Jogja Trip ya. Ini ada yang kependam universitasnya Kak. Yang kependam itu candinya ya. Ini dulu kependam oleh material Merapi Kak. Ini Kak Jogja Trip. Ini di mana ini? Ayo bergabung sini ya, kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Untuk kawan-kawan yang lain, terima kasih sudah bergabung ya. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis atau geno. Nah ini, oke kita tadi sudah masuk ke museumnya ya kawan ya. Museumnya ini, di museum ini tersimpan peripih atau artefak-artefak yang ditemukan di dalam candi Kimpulan kawan. Nah ini, yang paling penting ini ada artefak yang berisi emas ini ya kawan ya, berisi emas di sini. Dan ini itu yang di sini sekarang ini katanya cuma replika ya Pak ya. Iya, imitasi. Yang aslinya dibawa ke pemerintah. Oke Pak, sebelum hilang sinyal kita ke candinya, yuk. Nah ini, mohon maaf sekali untuk kawan-kawan karena tadi ada gangguan ini, entah HP saya error atau sinyalnya hilang ini ya. Nah, terima kasih untuk kawan-kawan yang masih setia bergabung dengan kita ya. Waduh, ini masih hujan ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin kita bisa mana ini? Hujannya lumayan agak deres ini ya. Atau saya tunjukkan dari sini aja ini kawan. Nah ini kawan. Nah untuk sekarang posisi tanahnya ini yang ada di candi ini katanya juga sudah diberikan kepada BPCB ya Pak ya. Pada BPCB atau apa? BP3 ya. Jadi yang mengelola khusus untuk candi ini ya itu adalah pemerintah kawan ya.
pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola seluruh candi yang ada di dalam ini ya. Nah ini, dan tugasnya Pak Sugeno yaitu melindungi ya. Jadi security-nya itu ikut menjaga ya, security universitas ini ikut menjaga supaya candi ini tetap lestari ya. Nah untuk kunjungan umum seperti apa ini Pak? Kunjungan umum tetap dibuka dari jam Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai jam 17. Untuk hari Minggu itu sebenarnya kampus tutup, cuman kalau ada pengunjung tetap diterima dan nanti diterima oleh Pak Satpam. Oke, kampus tutup tapi pengunjung boleh ya Pak ya? Boleh, tetap boleh. Selama jam berkunjung masih masih sampai jam 17. Sampai jam 17 ya. Nah, saya kemarin lihat juga itu Pak, ada yang ibadah di sini. Nah, itu seperti apa Pak aturannya Pak? Orang Hindu itu. Ya, itu sekali waktu memang ada pengunjung yang kebetulan dari Bali itu, beliau minta izin untuk sekedar beribadah selama setengah jam, maka kita selaku security juga mengizinkan karena cuma sebentar, cuma setengah jam aja, dan setelah itu juga sudah selesai. Oke, berarti tetap diizinkan ya Pak ya untuk ibadah di tempat ini. Oke, kita sapa dulu untuk kawan-kawan yang sudah bergabung ya. Nah ini, terima kasih kawan-kawan sudah bergabung. Ini ada Kak Erni Rustiani ya. Kak Erni, ini lokasinya berada di dalam kampus Universitas Islam Indonesia di Jalan Kaliurang, kilometer berapa ini Pak? 14,5. Jalan Kaliurang, kilometer 14,5. Candi ini ditemukan sewaktu pembangunan gedung perpustakaan kampus Universitas Islam ini kawan. Nah, dan setelah itu ya, setelah ditemukan candi ini, pihak universitas merubah desain dari bentuk perpus ini menjadi seperti ini kawan. Jadi desainnya itu memeluk candi ini ya. Yang dulunya itu mengkotak ya. Posisi candi ini ada di bawahnya, di bawah perpustakaan ini, dan sekarang posisi candinya berada hampir di tengah ya Pak ya. Ya, benar. Jadi seperti dipeluk ini. Oke, mungkin rintik-rintik sedikit nggak apa-apa ini Pak. Nah maaf Pak, ini hujan-hujan sebentar ya Pak ya. Nah kita masuk ini sama Pak Sugeno. Kita masuk untuk melihat fisik candinya kawan ya. Nah ini. Nah, menurut penelitian candi ini dari sekitaran abad 8 atau 9 kawan ya. Jadi ini merupakan candi Hindu ya, dari masa kejayaan Hindu Buddha di Jawa ini. Nah, ini untuk candi utamanya ya. Candi utamanya ini terdapat terdapat Linggayoni dan patung Ganesha ya. Mungkin kalau ini dulu harusnya kan ada tangganya ya Pak ya. Tangga mungkin dari kayu ya Pak ya. Menurut catatan. Nah, dan ini ada Candi Perwara. Nah, kalian bisa lihat ini. Nah, itu ada Linggayoni di sana, dan ada patung ini Nandi atau patung sapi ya, yang merupakan kendaraan dari Dewa Siwa. Nah, kita puteri ya ini. Kalau untuk candinya ini cuma ditemukan ini Pak. Yang lainnya di luar ini nggak ada Pak. Nggak ada, cuma 2 ini. Cuma komplek ini aja ya Pak ya. Setelah diteliti di kanan kiri itu tidak ada bangunan struktur lain kawan. Dan posisi kita itu dari Gunung Merapi ya cukup dekat ya Pak ya. Nah ini ada hubungannya dengan Gunung Merapi ini kawan. Nih. Nah untuk ini yang ada di dalam sini ini itu merupakan ini sisa ya. Sisa dari ekskavasi, dan yang kita lihat ini adalah lapisan-lapisan tanah ya, lapisan tanah, dan kebanyakan yang ini dari material Merapi ya Pak ya. Iya benar. Material Merapi yang mengubur candi ini. Nah ini Kak Erni ada pertanyaan ini, untuk berkunjung ke candi waktunya bebas kah? Ya. Untuk waktunya tadi ya Pak ya? Ya, jam 8 sampai jam 17 dari hari Senin sampai Sabtu. Sampai untuk Minggu, kalaupun ada yang pengunjung tetap kita layani. Nah itu Kak, pokoknya bisa berkunjung dari jam 8 sampai jam 17 sore ya. Senin sampai Sabtu ya. Nah kawan-kawan bisa ke sini dan lapor ke Pak Satpam ya, ke Pak Sugeno ini. Nanti diperbolehkan untuk berkunjung ke candi ini. Ini kawan. Nah ini merupakan sebuah wujud toleransi ya kawan ya. Toleransi dari sebuah kampus yang bernapaskan Islam ya, untuk melestarikan bangunan kuno atau bangunan yang bernapaskan Hindu ya. Ini sungguh unik sekali, dan cuma
di Indonesia ini saya kira cuma di UI ini ya Pak ya. Ya, sementara ini cuma UI yang punya candi. Ya. Candi Hindu ya berada di dalam kampus sekolah Muslim. Ya. Nah ini cuma di UI ini, unik sekali kawan ya. Ini adalah wujud toleransi bahwa negara kita itu berbineka ya, berbeda-beda ya. Tapi kita tetap harus saling support atau saling menghormati antara satu dan yang lainnya. Nah ini saya tunjukkan ya kawan. Nah itu ada umpak-umpak ya. Ini ada umpak-umpak seperti ini kawan. Nah ini umpak-umpak ini ya, konon ini katanya dulu candinya itu ada atapnya ya Pak ya. Ya, atap yang terbuat dari kayu atau seperti apa itu ya Pak. Cuma kita tidak tahu seperti apa. Ya. Kalau pas dibuka ini tidak ditemukan ya Pak ya. Tidak. Ada. Mungkin karena sudah tua kan. Ya, puluhan, ya, sudah ratusan tahun, ya. Ratusan tahun. Oke Pak, kita ngiyup dulu di sana Pak. Kita teruskan. Nah ini ada papan nama. Nama candi ini adalah Candi Kimpulan ya. Nih. Nah, nama candi ini adalah Candi Kimpulan ya. Untuk alamatnya Kimpulan Ubu Meratani Ngemplak Sleman. Nah, Kimpulan ini adalah nama kampung ini ya Pak ya? Ya, karena ini lokasinya di Kampung Kimpulan, maka candi ini dinamakan Candi Kimpulan. Oke. Dan ini sudah menjadi cagar budaya milik yang ada di BPCB area Yogyakarta ini. Sudah dilindungi oleh pemerintah. Oke Pak, kita ngiyup ke sini Pak. Nah, terima kasih, selamat datang untuk kawan-kawan yang sudah bergabung di live streaming kita sore ini ya dalam rangkaian acara Festival Kebinekaan. Nah, ini saya mungkin yang video pertama tadi kepotong tidak sempat tersimpan ya. Nama saya adalah Galih ya. Nah, ini. Nah, nama saya Galih ya dan saya adalah wakil dari Wisata Kreatif Jakarta yang ada di Yogyakarta ini. Dan sekarang kita berada di Candi Kimpulan ya, yang berada di utara kota Yogyakarta. Dan candi ini unik kawan. Candi ini berada di dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia. Oke, saya balik dulu kameranya, balik lagi ini. Nah, mohon maaf sekali tadi sempat terputus ya, itu karena kesalahan teknis, nggak tahu ini HP-nya atau sinyalnya tadi. Nah, kita lanjut ya. Tadi kita sudah start dari sana ya. Mungkin ada kawan-kawan yang join tadi, kita sudah start dari sana di bagian balik sana itu. Kita tadi memutari ini ya. Jadi untuk mengunjungi candi ini, kawan-kawan masuk ya dari lantai 2 itu, nanti muter kawan, muter melewati samping ini, bagian lorong samping dan keluarnya akan di sini. Dan kawan-kawan akan ditunjukkan jalan menuju ke bawah ke candi ini. Nah, pertama kawan-kawan akan memasuki sebuah museum. Museum itu tentang berdirinya UII ya, sekitar berapa tahun yang lalu Pak? Lupa saya tadi. Udah dulu ya, zaman perjuangan ya itu ya. Juli tahun 1945. 1945 ya. Dan ini adalah museum tentang berdirinya UII ini, yang mulai dari rektor pertama, ada beberapa artefak juga. Dari rektor pertama itu ya, kayak andong, kayak mesin stensil, terus kursi-kursi itu ya Pak ya. Terus yang di sini, yang di sini dibuatkan khusus oleh pihak universitas ya, sebuah museum kecil ya, ini. Nah, pertama kita bisa lihat ini peta zona bahaya Merapi ini. Nah, ini zona bahaya Merapi 2010 ini. Ini. Nah, ini posisi kita, ini kita di mana Pak? Kaliurang ini ya, berarti kita ada di area ini. Jalan ini kalau gini Kaliurang, ini ada 2 sungai besar ya. Kita kan ada di area ini ya Pak ya. Nah, ini merupakan jalur dari material lahar Merapi kawan. Nih, ini yang terbesar ini kemarin 2017 ini. Nah, maka kita tidak heran kenapa banyak ditemukan candi di area ini terpendam sekitar 5-3 meter, kayak candi ini 3 meteran ya Pak ya. 4 meter. Wow, 4 meter. Nah, dan ini adalah museumnya. Museumnya tempat untuk menyimpan beberapa artefak dari Candi Kimpulan itu. Nah, ini
Nah, di sini tersimpan ini peripih. Peripih adalah rohnya ya, rohnya atau intinya dari candi Hindu ya. Kalau orang-orang yang tahu candi biasanya mereka akan mencari dulu peripihnya ya untuk mencari benda-benda berharga. Dan di sini ditemukan juga emas ini kawan. Nah ini, yang tengah itu. Yang tengah itu adalah emas yang ditemukan di peripih ini. Peripih di bawah patung Ganesha atau Linggayoni ini ya Pak ya. Di bawah Linggayoni. Dan di sini tidak cuma ditemukan satu peripih, tapi ada 3. Nah itu kawan, yang itu. Dan kesemuanya ditemukan benda-benda berharga ya Pak ya. Ini. Nah seperti itu kawan. Oke Pak, kita keluar lagi ya. Oh iya, ini ya, ini ada foto-foto tentang ekskavasi. Nah ini penggalian candi ini ya. Nah, jadi candi ini benar-benar merubah struktur, ya, struktur dari bangunan yang akan dibangun oleh universitas ya kawan ya. Ya setelah ekskavasi selesai, baru bangunan library atau perpus ini dibangun ya Pak ya. Iya benar. Jadi ngalah dulu ya. Setelah ini selesai dieksavasi, ditemukan semua, dan ini juga kan Pak, dibongkar terus diperbaiki lagi ya Pak ya. Direstorasi, dikembalikan lagi ya. Ini jadilah yang seperti kita lihat beberapa waktu yang lalu. Nah, yang paling gede ini arcanya ada arca Ganesha ini kawan. Nah, ini adalah arca Ganesha, arca dari anaknya Siwa ini, putra Siwa. Nah, dia memegang satu gading dan satu ini potongan gadingnya ini. Nah, itu ada ceritanya juga kawan. Kalau kita ceritakan bisa lama ini. Waktu kita cuma sekitar 30 menit ya ini kawan. Oke. Nah, ini kawan. Oke Pak, kita melihat keluar dulu. Nah, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung ya. Ini, mohon maaf tadi ada gangguan teknis ya, sehingga harus terputus live-nya. Maka ini saya teruskan lagi untuk live-nya ya. Nah, kita kembali ke pas penemuan itu Pak. Pas penemuan itu, nah posisi Bapak Sugendo ini di mana Pak? Sedang tugas di mana? Saya kebetulan baru tugas di teknik sipil. Karena kalau Sabang itu kan dipindah-pindah gitu. Waktu itu Desember 2009 saya pas di teknik sipil, jadi tidak di calon perpus ini. Oh gitu. Di teknik sipil yang di mana? Sebelah barat. Sebelah barat ya. Barat. Tapi jenengan langsung ke sini atau enggak Pak? Waktu itu enggak. Masih tugas di sana ya Pak? Iya, Ya? masih tugas di sana. Yang di sini ada sendiri. Nah terus ekskavasi itu selesai sekitaran tahun berapa Pak? Itu jadi mulai kemarin Desember 2009 terus September 2011 sudah diresmikan. Yaitu diresmikan antara Candi Kimpulan dan Museum UII dan Perpustakaan UII. Oh, berarti cepat sekali ya Pak. Jadi ini dibangun selama 2 tahun ya. Membangun candi ini dan juga dengan UII diresmikan bebarengan juga. Iya, langsung ya. Wow, itu kawan. Nah ini. Nah informasi tambahan ya, candi ini ditemukan 2009 saat pembangunan gedung perpustakaan ini kawan ya. Jadi gedungnya sekarang berubah total ini. Jadi gedungnya itu yang dulunya kotak sekarang dibuat seperti memeluk candi ya. Setengah lingkaran memeluk candi. Nah seperti ini candinya kawan. Yang itu candi utama dan yang ini candi perwara. Nah ini mohon maaf tadi sudah saya bawa ke sana ya kawan ya. Ini masih hujan ini, masih hujan ya. Nah candi ini dan Universitas UI ini adalah bukti nyata ya, bukti nyata atau wujud sebuah toleransi kawan ya, wujud sebuah kebinekaan yang ada di Indonesia. Maka ini bisa menjadi contoh ya Pak ya, contoh untuk kita semua bisa saling menghargai ya. Walaupun beda agama, beda suku itu bukanlah perbedaan, itu adalah sesuatu yang menyatukan kita ya. Menyatukan kita menjadi sebuah bangsa yang berbineka. Oke. Nah, kawan. Jadi seperti itu kunjungan kita ke sebuah candi Kimpulan ya. Sebuah candi yang ditemukan berada di dalam sebuah universitas muslim ya. Dan Universitas Muslim itu setelah menemukan candi ini, mereka
membuat rencana yang lain, rencana untuk membuat candi ini sebagai sebuah tempat istimewa ya, yang berada di depan library atau di depan perpustakaan itu. Dan ini adalah sebuah bukti nyata bahwa Indonesia itu sangat toleran, sangat berbineka sekali. Oke, jadi saya cukupkan ya sampai di sini dulu untuk live streaming kita pada sore hari ini ya. Mohon maaf tadi sempat terputus karena mungkin karena sinyal atau HP saya yang error ya. Dan semoga ini masih lancar ya, masih kawan-kawan masih bisa menerima siaran ini ya. Kita live langsung dari Candi Kimpulan di kampus UI Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang kilometer 14. Untuk kawan-kawan jangan lupa ya, kita masih eventnya masih panjang, mulai 17 Februari kemarin sampai besok tanggal 25 Februari. Banyak sekali event, mulai dari live streaming, kunjungan ke tempat-tempat ibadah, pemutaran film, dan diskusi. Moga kawan-kawan simak langsung jadwalnya di Instagram Festival Kebinekaan. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung. Dari saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan jadi kesalahan teknis ya. Semoga live streaming ini bisa menginspirasi kawan-kawan. Terima kasih, sampai jumpa di live streaming kita berikutnya. Terima kasih Pak Sugendo. Siap. Terima kasih untuk pihak UII dan Festival Kebinekaan. Terima kasih juga Wisata Kreatif Jakarta. Oke, sampai jumpa.